Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhyar Hardi. Saya mahasiswa PKU 3 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video sebagai tugas pada mata kuliah Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang ilmu mawaris. Ya, jadi ilmu mawaris ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipraktekkan. Sekalipun pada zaman sekarang sudah jarang orang dalam membagikan warisan mempraktekkan ilmu faraid. Padahal ilmu faraid ini dalam mempraktekannya itu fardu ain. Sekalipun dalam mempelajarinya yaitu fardu kifayah, tapi dalam prakteknya adalah fardu ain. Ya. Apa perintah kita untuk melaksanakan ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini? Yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki lirrijali nasibun mempunyai bagian mimma tarakal walidani wal aqrabun dari harta yang telah ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, begitu juga perempuan mempunyai bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au kasur, sedikit ataupun banyak adalah bagian mereka. Nasibam mafrudo, yaitu bagian yang sudah ditentukan bagian-bagiannya. Ya. Itu adalah dalil tentang ilmu mawaris. Quran surah An-Nisa ayat 7. Nah, nanti dijelaskan kembali, yaitu bagian-bagian ahli waris. Ibu mendapatkan bagian berapa, suami mendapatkan bagian berapa, itu nanti dijelaskan lagi di dalam Al-Quran, masih di surah An-Nisa, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Baik, langsung saja. Jadi, orang akan mendapatkan warisan dengan sebab-sebab tertentu. Yang pertama yaitu dengan sebab nasab pun keturunan, yaitu anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Begitu juga ayah, kakek, kemudian buyut, dan seterusnya. Itu adalah keturunan yang akan mendapatkan warisan. Yang kedua disebabkan pernikahan. Ya. Jadi seorang istri dia akan mendapatkan warisan disebabkan dia menikah dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Suami mendapatkan warisan dari istrinya disebabkan dia menikah dengan istrinya. Nah, dengan sebab pernikahan ini maka dia akan mendapatkan warisan. Kemudian selanjutnya dengan sebab wala. Wala itu karena dia memerdekakan hamba sahaya. Jadi si A dia sebagai hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh si B. Kemudian si A yang tadinya sebagai hamba sahaya akhirnya merdeka. Kemudian dia berusaha, berbisnis, kemudian jadi pengusaha, akhirnya kaya raya. Kemudian ketika si A ini meninggal dunia, maka si B yang dulu pernah memerdekakan dia juga akan menjadi liwaris si A dari harta yang ditinggalkan oleh si A tersebut. Nah, ini dengan sebab wala ataupun memerdekakan hamba sahaya.
Kemudian selanjutnya ada juga sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yaitu yang pertama disebabkan karena beda agama. Anak tidak akan mendapatkan warisan bapaknya karena bedanya agama. Anak Kristen, bapaknya Islam, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan si anak dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu. Kemudian begitu juga ketika murtad. Murtad pun tidak akan mendapatkan warisan. Yang kedua disebabkan karena membunuh. Ya, ahli waris ini dia akan terputus haknya sebagai penerima warisan ketika dia membunuh pewaris. Ya, orang yang karena misalkan seorang anak pengen mendapatkan warisan, pengen cepat-cepat mendapatkan warisan, akhirnya dibunuhlah ayahnya gitu, agar si anak tersebut secepatnya mendapatkan warisan. Maka karena sebab dia membunuh ayahnya, justru dia tidak akan mendapatkan warisan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga karena hamba sahaya. Nah itu ya. Jadi seorang anak dia ketika menjadi hamba sahaya, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Kemudian yang keempat, ini yang terbaru, hukum yang terbaru ya, yang dapat dalam kompilasi hukum Islam. Jadi salah satu sebab tidak mendapatkan warisan karena seseorang pernah dijatuhi sebuah hukum ya, karena sebab dia melakukan entah itu kriminal ya, sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepadanya minimal 5 tahun penjara, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Nah, ini adalah sebab-sebab tidak mendapatkan warisan dan sebab-sebab mendapatkan warisan. Baik, selanjutnya ya, saya akan menjelaskan siapa aja sih yang akan mendapatkan warisan itu. Ya, baik, kita bongkar sekarang. Misalkan mayit ya, seseorang meninggal dunia katakanlah mayit ya. Maka ahli warisnya itu pertama, kalau dia ini yang meninggalnya laki-laki, berarti ahli warisnya adalah istrinya. Kemudian kalau dia ini mayitnya ini perempuan, maka ahli warisnya adalah suaminya. Nah ini. Kemudian siapa lagi? Ya tentu anaknya. Jadi yang mendapatkan warisan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian anak dari anak laki-laki atau cucu. Nah, ibnul ibni, bintul ibni. Nah, sedangkan anak dari anak laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan, mohon maaf, cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Maka anak, cucu, cicit, dan seterusnya itu dalam istilah ahli waris disebutnya furu' ataupun keturunan. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan warisan? Yang mendapatkan warisan yaitu dari kelompok dari kalangan usul orang tua, yaitu bapak, ibu, kemudian kakek dari bapak, nenek dari ibu, nenek dari ibu, sedangkan kakek dari ibu tidak mendapatkan warisan. Ya. Dan seterusnya, kakek misalkan punya orang tua lagi, ya, bapak ibunya kakek pun mendapatkan warisan. Sedangkan kalau nenek ini hanya ibunya nenek saja yang mendapatkan warisan. Terus sampai ke sana, sampai ke atas. Nah, ini yang akan mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi? Ya, yang akan mendapatkan warisan yaitu saudara kandung mayit. Nah, ini akhun syakik namanya. Akhun syakik, saudara kandung mayit, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian siapa lagi? Yaitu saudara kandung mayit sebapak. Misalkan mayit punya bapak, bapaknya ini menikah lagi dengan wanita lain. Maka dari pernikahannya itu menghasilkan anak, maka disebutlah anaknya ini
hubungannya dengan mayit adalah saudara kandung sebapak. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan warisan? Yaitu saudara kandung seibu. Mayit punya ibu, ibunya menikah dengan laki-laki lain. Dari hasil pernikahannya itu menghasilkan anak, namanya ahun li ummin. Jadi hubungannya dengan mayit yaitu saudara kandung seibu. Baik laki-laki ataupun perempuan, dia akan mendapatkan warisan. Ya. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan warisan? Nah, ini dia. Yaitu anak laki-laki, ya, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki mayit dan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki sebapak mayit. Ya. Nah, ini ya, saudara kandung sebapak dari mayit ini mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu juga mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi? Nah, ini dia. Jadi saudara kandung bapak. Berarti hubungannya dengan mayit adalah paman. Ya, saudara kandung bapak baik sebapak dan seibu dan saudara kandung bapak sebapak. Nah, dia akan mendapatkan warisan. Begitu juga anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya dari paman itu pun akan mendapatkan warisan. Ya, berarti sepupunya mayit gitu tuh kalau anaknya paman itu. Nah, siapa lagi? Nah, ini dia. Terakhir adalah mu'tik atau mu'tikoh. Jadi orang yang memerdekakan. Dulu si mayit ini adalah sebagai hamba sahaya. Kemudian dimerdekakanlah oleh si mu'tik. Akhirnya dia merdeka, bebas dari perbudakan. Kemudian dia bekerja, berusaha, berbisnis, jadi pengusaha, jadi kaya raya. Ketika meninggal dunia, maka orang yang pernah dulu memerdekakan dia itu, yaitu si mu'tik, dia akan mendapatkan warisan. Nah, inilah ahli waris yang akan mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Jadi totalnya itu laki-laki ada 15 kelompok, perempuan ada 10 kelompok. Total keseluruhannya itu ahli waris 25 kelompok. Catatan, apabila seluruh ahli waris ini yang 25 kelompok semuanya hidup, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 kelompok saja. Siapa dia? Pertama, ibnun, anak laki-laki. Yang kedua, bintun, anak perempuan. Yang ketiga, abun, bapak. Yang keempat adalah ummun, ibu. Yang kelima, zaoj, suami atau istri. Ya. Jadi 5 kelompok ini yang tetap akan mendapatkan warisan. Ya. Jadi sisanya kemana? Sisanya terhijab, terutama oleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini akan menghijab 20 kelompok tadi. Ya. Sehingga ke-20 kelompok tersebut tereliminasi atau terhijab disebabkan karena ada anak laki-laki sebagai ahli waris. Ya. Inilah macam-macam ahli waris yang perlu kita ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semuanya. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.